Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa mengerjakan kebaikan, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Senat, kita doakan Ketua Senat Prof. Dr. Siswanto Masruri tetap sehat dan bahagia. Dan kebetulan Profesor Dr. Maragustam Sirgar memimpin hari ini. Beliau adalah guru kita semua yang baik hati dan tenesnya luar biasa. Saya tidak hanya murid di kelas, tetapi juga murid di lapangan tenis. Para Wakil Rektor 1, Pak Prof. Iswanti, kita doakan semoga sehat dan bahagia. Beliau masih hati-hati, masih menjaga diri dari kerumunan dan beliau rehat. Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Kiai Pil Syahiron Samsudin, akan mempersiapkan diri ke Purwokerto melihat SBSN. Kemudian Pak Wakil Rektor 3, Dr. Abdul Rozaki, kita doakan sehat dan bahagia. Semoga semuanya mendapatkan berkah. Para dekan yang luar biasa, saya sangat berbahagia bekerja sama dengan para dekan dan dibantu mereka semua. Direktur Pasca, sangat membanggakan. Wakil Direktur, mari kita doakan beliau OTG, sehat-sehat saja. Jadi hari ini semuanya harus berhati-hati. Kita doakan semoga segera sehat. Pak Kabiro berdua, Ketua Lembaga dan Unit, kita doakan semuanya sehat-sehat. Ada beberapa yang berhati-hati. Para Wakil Dekan, ada beberapa juga yang harus kita doakan karena varian baru Omikron ini kabarnya di Jakarta ribuan, di Yogyakarta dan di Bali juga sama. Mari kita semuanya berdoa untuk keselamatan kita semua. Para Kaprodi, para Sekprodi, para Kabak, para Kasubag, para dosen, para tendik, kita doakan semoga mereka sehat-sehat semuanya. Dan tentu saja yang berbahagia, para wisudawan, wisudawati, selamat, sukses. Anda sudah menyelesaikan etape perjalanan hidup yang sangat penting. Win Sunan Kalijaga untuk bangsa, Win Sunan Kalijaga mendunia. Ya, tepuk tangan. Karena kita cerita tentang COVID-19, jadi Anda sangat serius ya. Ya, kita memang harus berdoa, tapi tidak perlu takut, apalagi jika Anda sudah vaksin.
Saya sangat beruntung mendapatkan Anda semua para mahasiswa yang cerah, cantik, ganteng, pintar, hatinya terbuka, dan akan melanjutkan perjalanan hidup Anda. Saya yakin masa depan Anda cerah dan Anda harus optimis. Yang hadir di hadapan kita adalah para dekan yang luar biasa, yaitu Ibu Profesor Marhumah, Dekan Fakultas Adab. Beliau adalah energik, murah hati, lapang dada. Beliau adalah guru kita semuanya, itu Bu Marhumah. Mohon berdiri Bu, biar para mahasiswa mengetahui di luar fakultas ini. Terima kasih Ibu segala kerja kerasnya. Saya perlu minum. Iya. Kemudian Dr. Ibu Haji Khurul Wardati, mohon berdiri. Beliau Dekan Saintek, luar biasa, saya sangat senang dengan beliau. Kerjanya cepat dan kita kampusnya jadi maju, terutama Saintek. Kemudian doktor, sebentar lagi profesor, sama dengan Bu Khurul tadi, Muhammad Wildan. Beliau dekan yang luar biasa, rendah hati, pendiam, kerja keras. Kita semua sangat beruntung mendapatkan dekan seperti beliau. Dan tentu saja Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqim, Direktur Pasca Sarjana. Luar biasa, beliau kawan kuliah saya. Sejak dulu memang beliau kiai yang soleh ya. Dan saya mengikuti langkah-langkah dia dalam kebajikan. Tentu saja Profesor Dr. Maragustam Sirgar, beliau adalah sekretaris senat kita, luar biasa. Siapapun boleh menjajal bermain tenis dengan beliau. Saya yakin beliau pasti menang. Kemudian Dr. Kiai Muhammad Sodik, luar biasa. Beliau adalah dekan yang energik, ya, yang soleh, selalu berpuasa. Saya iri melihat beliau. Tentu saja Profesor Kiai Haji Mahrus, Muhammad Mahrus, Munajat. Beliau dekan Fakultas Syariah dan luar biasa komunikasinya dengan para mahasiswa. Beliau juga sudah lama berkecimpung di MUI dan beliau mendalami tentang halal center. Terima kasih Prof. Dan yang paling ujung, yang awet muda, selalu berselera mahasiswa, sebentar lagi profesor, adalah Dr. Nyai Inayah Rahmania. Luar biasa. Beliau sangat momong, beliau sangat enak diajak bicara, ya. Dan saya merasa sangat beruntung, para dekan, para direktur, para wakil rektor luar biasa dalam hal administrasi, prestasi mahasiswa juga luar biasa, kerjasama di luar negeri meningkat, kerjasama di dalam negeri meningkat. Saya merasa sangat berbahagia dibantu oleh tim yang juga membimbing saya supaya saya tetap mentaati aturan dan tidak melanggar hukum. Mari kita berdoa untuk keselamatan kita semua. Mari kita doakan agar yang sakit segera diberi kesembuhan. Win Sunan Kalijaga untuk bangsa, Win Sunan Kalijaga mendunia.
Anda harus bangga menjadi alumni UIN Sunan Kalijaga, kampus yang tua, tradisi intelektualnya juga sudah lama, dipenuhi oleh para pemikir, para akademisi. Dan Anda semua adalah calon pemikir, calon akademisi. Anda semua adalah calon orang sukses. Amin. Para wisudawan, wisudawati, jika Anda tertarik dalam bidang akademik, silahkan perdalam bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya. Jika Anda tertarik pada bidang politik, silahkan Anda berkiprah dan jaga network dan pertemanannya. Jika Anda tertarik pada bidang bisnis, jangan pernah berhenti mencoba. Kegagalan merupakan keberhasilan dalam tempo waktu saja. Nanti Anda juga pasti berhasil. Baru saja kemarin saya menghadiri Rakernas Kementerian Agama di Surabaya. Kebetulan saya memilih untuk Zoom. Dan saya sangat senang sekali Rakernas di Surabaya. Kebetulan saya tulis di opini di Remol, Republik Merdeka Online. Anda bisa search di Google. Di situ dipraktekkan apa yang selama ini menjadi perhatian UIN Sunan Kalijaga dan perhatian Kementerian Agama. Di dalam berdoa, 5 pemuka agama yang berbeda berdoa melantunkan imannya masing-masing. Ini adalah langkah konkret yang luar biasa. Inilah yang disebut kerukunan umat beragama, moderasi beragama, toleransi antar agama. Kita memberi ruang kepada orang yang berbeda. Kita memberi ruang kepada orang yang imannya tidak sama dengan kita. Begitulah kehidupan yang sesungguhnya, harus menerima perbedaan. Kebetulan juga dihadiri oleh Ketua PBNU yang baru, yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Beliau juga menyinggung hal yang sama persis. Di Kementerian Agama merupakan kementerian yang plural. Walaupun satu agama, ada perkauman, ada perserikatan, ada kelompok yang berbeda. Maka harmoni tidak hanya antar umat beragama, tetapi juga internal umat beragama. Saya kira ini sangat sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh intelektual kita, yaitu Profesor Mukti Ali dulu. Beliau sudah menyoroti tentang pentingnya kerukunan internal, tidak hanya eksternal. Sebagai mahasiswa, Anda dibesarkan di berbagai ekstra kurikuler seperti PMII, HMI, IMM, GMNI, KAMI, dan organisasi-organisasi yang lain. Ketika Anda sudah alumni, tolong cairkan semuanya. Bersahabatlah kepada semuanya, bentuklah network tanpa memandang bulu, sehingga Anda memanfaatkan jaringan, memanfaatkan pertemanan demi masa depan Anda semua. Saya yakin masa depan Anda sangat cerah. Wisudawan, wisudawati yang baik hati dan masa depan Anda adalah cerah. Mari kita belajar dari lapangan tenis hobinya Profesor Marakustam Sirgar. Slide down. Anda tahu siapa pemain tenis ini? Yang ada di layar di depan Anda? Baru saja menang Australian Open, EO. Jangan didahului Prof. Marakustam Sirgar loh ya. Siapa? Anda tahu siapa itu pemain tenis terkenal? Rafael Nadal, dia dari Spanyol. Dia terkenal dengan spin forehand. Jadi kalau tenis ada pukulan forehand depan dan ada pukulan backhand belakang. Dia spinnya luar biasa. Dan dia baru saja memecahkan rekor 21 kali Grand Slam. Di bawahnya scroll down.
Scroll down, ininya apa, PowerPoint-nya. Di bawahnya, ini siapa namanya? Jangan Profesor Marakustam yang mengatakan, pilihan Anda aja. Siapa ini namanya? Dia menang 20 kali Grand Slam. Dan permainannya sangat indah. Siapa namanya? Loh, Anda tidak mengikuti tenis. Di YouTube banyak sekali, silahkan Anda lihat. Beliau bernama Roger Federer dari Swiss. Tadi itu dari Spanyol, sekarang ini dari Swiss. Yang paling terkenal adalah pukulan backhand, yaitu pukulan belakang. Dengan satu tangan. Dia sudah legendaris. Kemudian scroll down sekali lagi, Pak, PowerPoint. Silahkan scroll down. Nah, Anda tahu ini? Ini sekarang pemain tenis nomor 1 dunia. Bernama? Yang keras. Novak Djokovic. Dia dari Serbia. Dia terkenal dengan kelenturan tubuhnya. Posisi apapun dia bisa ambil. Apa yang kita pelajari dari 3 pemain kelas atas dunia, Novak Djokovic sekarang nomor 1 dunia menurut ranking ATP, Association Tennis Federation ya. Mereka dalam bertanding tidak pernah berputus asa. Walaupun kelihatannya kalah, mereka tetap bermain. Jika kalah, mereka tetap menjaga keseimbangan dan menjaga keindahan. Sehingga para penonton terhibur. Begitulah dalam hidup. Di dalam hidup Anda tidak boleh menyerah. Di dalam hidup jika gagal atau dalam tenis jika kalah, Anda harus segera bangkit lagi. Rafael Nadal melawan Daniil Medvedev dari Rusia pada Australian Open, dia sudah kalah 2 set di depan. Kemudian set ketiga Rafael Nadal bangkit, set keempat bangkit, set kelima bangkit. Sehingga skornya 3-2 untuk Rafael Nadal dan dia meraih Grand Slam yang ke-21 kali. Rafael Nadal baru saja operasi kaki, begitu juga Roger Federer. Semangat tidak pernah menyerah bisa Anda pelajari di dalam olahraga dan di dalam atlet terkenal. Anda boleh melihat olahraga di YouTube atau di Instagram atau di TikTok. Tidak hanya artis ya, tetapi juga para petenis, para pemain bola seperti CR7. Siapa CR7? Cristiano Ronaldo. Kalau ini semuanya tahu, terutama yang cowok-cowok ya. Mungkin juga yang cewek-cewek ya. Kita harus pelajari, apa yang dipelajari yaitu tentang mentalitas dan juga tentang moralitas. Ketika pemain kelas dunia, Novak Djokovic, Roger Federer, dan Rafael Nadal berakhlak sangat baik. Murah senyum, ramah, hatinya terbuka, dan kalau salah selalu minta maaf. Dan selalu membuka hati untuk memaafkan para kompetitornya. Roger Federer kebetulan berbakat di dalam bahasa. Dia kelahiran Swiss sehingga dia bisa 3 bahasa sekaligus. Bahasa Jerman, bahasa Perancis, dan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris bukan bahasa ibunya. Tetapi Roger Federer rajin berlatih. Jika petenis saja yang tidak di akademis bisa 3 bahasa, Anda pasti bisa 3 bahasa. Pasti itu. Yakinlah, terutama yang ingin terjun di dunia akademik. Dan di dunia bisnis juga sama, Anda sudah harus melatih berbahasa Inggris. Begitu juga jika Anda tertarik di partai politik juga sama, Anda harus pandai berbahasa. Siapa tahu jadi menteri luar negeri. Maka bahasa Inggris Anda harus bagus. Rafael Nadal, dia juga sama. Dia pembelajar yang baik, tidak pernah menyerah, dan mentalnya luar biasa.
dan selalu minta maaf jika salah dan selalu memaafkan jika temannya yang salah. Rafael Nadal waktu pertama kali tampil di usia yang sangat muda, kira-kira 19 tahun, waktu itu hanya bisa berbahasa Spanyol, bahasa Inggrisnya hampir tidak bisa dipahami. Mohon ke atas melihat Rafael Nadal untuk PowerPoint 2 kali. Sekarang kalau Anda melihat itu Roger Federer, satu lagi ke atas. Anda melihat press conference Rafael Nadal, bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus. Artinya apa? Di samping dia bermain tenis, dia juga belajar bahasa. Anda juga sama, Anda ketika sudah menjadi sarjana, Anda juga harus tetap belajar. Belajar tidak boleh berhenti. Kalau Roger Federer itu bahasa 3 sudah bagus. Tetapi Novak Djokovic juga sama, dia orang Serbia. Waktu pertama kali muncul menyelenggarakan press conference, bahasa Inggrisnya kurang begitu bagus. Tetapi saat ini bagus. Jadi pemain tenis juga sekaligus mempresentasikan atau menjual dirinya supaya elegan, diplomatis, dan nyaman untuk didengar. Maka ketiga pemain itu, kalau Anda ikuti Instagram dan Facebook, disebut GOAT. G-O-A-T. G-O-A-T. Apa GOAT? Apa GOAT singkatannya? Greatest of all the time. Yang terhebat sepanjang waktu. Maka kita sangat beruntung, kita menyaksikan 3 pemain tenis yang hebat saat ini. Anda bisa cek nanti di YouTube bagaimana cara mereka bermain, Anda bisa menikmatinya. Para wisudawan, wisudawati, sama dengan permainan tenis, Anda tidak boleh berhenti. Yang ingin melanjutkan S2, silahkan lamar aplikasi beasiswa AusAid, Fulbright, DAAD, British Chevening, Jepang, Korea, Cina. Teruslah lamar. Ditolak tidak masalah. Lampirkan lamaran terus. Yang ingin menjadi pebisnis, jangan berhenti. Jika Anda gagal dalam usaha, lakukan lagi. Sebagaimana para pemain tenis. Jika kalah, dia akan bangkit lagi dan bermain lagi. Saya adalah generasi lama, generasi yang mencita-citakan kuliah ke Amerika, Eropa, dan Australia. Generasi masa kini tampaknya ingin kuliah di Cina, Korea, dan Jepang. Jika Anda bercita-cita itu, lakukanlah. Lakukanlah. Para wisudawan, wisudawati yang sangat berbahagia. Para pemain tenis itu bermain untuk mengalahkan lawan, tetapi lawan terbesar adalah dirinya sendiri. Bagaimana dia tetap bersemangat, bagaimana dia tetap sabar, bagaimana dia tetap bertahan dan permainan hingga akhir. Roger Federer, Rafael Nadal, dan Novak Djokovic sering mengungkapkan itu di berbagai kesempatan, bahwa musuh terbesar adalah dirinya sendiri. Tetap menghibur diri, tetap bahagia, dan tetap bersemangat. Kesuksesan itu terletak pada menjaga antusiasme kita, menjaga spirit kita, menjaga kebahagiaan kita, menjaga semangat kita hingga sampai tujuan. Jika semangatnya hilang, Anda tunggu sejenak, pasti akan bangkit lagi. Jika spirit Anda hilang, tunggu sejenak, pasti Anda akan bangkit lagi. Jangan takut gagal, jangan takut ditolak, jangan takut tidak diterima. Lakukan apa yang harus Anda lakukan. Scroll down untuk PowerPoint-nya, silakan. Terus. Sementara itu di dunia ilmiah, ini adalah foto dari teleskop James Webb
baru saja diluncurkan akan mengganti peran Hubble Space di NASA Amerika. Dia akan memindai atau men-scan langit dan akan mencari eksoplanet atau planet yang menyerupai bumi, akan mencari supernova, akan mencari galaksi. Itu yang terjadi di Amerika. Eropa, Cina, Jepang, dan Korea juga sama. Mereka tidak hanya bereksplorasi di bumi, tetapi mereka sudah keluar angkasa. Para mahasiswa, luaskanlah pikirannya. Para wisudawan, wisudawati, luaskanlah pikiran Anda. Luaskanlah pikiran kita bahwa dunia ini sangat luas. Anda harus pergi jauh-jauh. Anda harus terbang jauh-jauh. Kejarlah apa yang Anda inginkan, jangan pernah berputus asa. Dunia sudah berburu planet, dunia sudah berburu langit, dunia sudah berburu galaksi, dunia sudah berburu bintang. Yang paling terakhir, bintang yang terdekat dengan matahari kita adalah Proxima Centauri. Proxima Centauri baru saja ditemukan, ada Proxima Centauri D, yaitu planet ketiga yang ditemukan di Proxima Centauri. Konon itu juga disebut eksoplanet. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia dan yang selalu tersenyum, dunia sudah sedemikian jauh, perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, tidak ada cara lain kecuali terus maju, tidak ada cara lain kecuali usaha terus, jangan takut gagal, dunia pasti akan Anda raih. Win Sunan Kalijaga untuk bangsa, Win Sunan Kalijaga mendunia. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.